Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen pembimbing dan dosen penguji. Saya Joshua Sirait dari S1 Akuntansi 2017 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Volatilitas Laba, Leverage Keuangan, Kebijakan Dividen, dan Price to Book Value terhadap volatilitas harga saham. Bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah terjadinya volatilitas harga saham atau kenaikan dan penurunan harga saham pada perusahaan yang masuk dalam indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2019. Yang kedua, adanya pertentangan hasil penelitian antara volatilitas laba terhadap volatilitas harga saham. Yang ketiga, adanya pertentangan hasil penelitian antara leverage keuangan terhadap volatilitas harga saham dan adanya pertentangan hasil penelitian antara kebijakan dividen terhadap volatilitas harga saham, serta masih sedikitnya penelitian yang menguji price to book value terhadap volatilitas harga saham. Dari latar belakang masalah tersebut, terdapat pertanyaan penelitian. Apakah volatilitas laba berpengaruh terhadap volatilitas harga saham? Apakah financial leverage atau leverage keuangan berpengaruh terhadap volatilitas harga saham? Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap volatilitas harga saham? Apakah price to book value berpengaruh terhadap volatilitas harga saham? Kajian pustaka, teori pendukung, efficient market hypothesis theory, menurut Fama, dalam penelitian di Sneckham Wickremesinghe, hipotesis pasar efisien menyatakan seluruh informasi yang dapat diakses oleh pemegang saham dapat terlihat dari harga saham suatu perusahaan tersebut. Volatilitas harga saham. Volatilitas harga saham merupakan pergerakan suatu harga saham yang mengalami aktivitas naik dan turunnya harga saham tersebut. Volatilitas laba adalah perubahan naik turunnya laba yang didapatkan oleh perusahaan. Financial leverage merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan akan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Kebijakan dividen merupakan laba usaha yang didapatkan oleh perusahaan dan diberikan kepada pemegang saham atas imbal hasil atas suatu penanaman modal yang ditaruh oleh investor kepada perusahaan. Price to book value adalah rasio pasar yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. Hipotesis dari penelitian ini adalah yang pertama, volatilitas laba berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Yang kedua, financial leverage berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Yang ketiga, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Yang keempat, price to book value berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Metode penelitian. Unit analisis dari penelitian ini, perusahaan yang termasuk dalam indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai dengan 2019. Populasi dari penelitian ini seluruh perusahaan yang termasuk dalam indeks Kompas 100 selama periode 2014 sampai 2019. Sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah observasi selama 6 tahun 168. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi data atau menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan terindeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang didapatkan melalui situs www.idx.co.id dan melalui investing.com dan yahoofinance.com. Operasionalisasi variabel, ada variabel dependen yaitu volatilitas harga saham, independen volatilitas laba, financial leverage, kebijakan dividen, price to book value. Teknik analisis
statistik deskriptif, uji asumsi klasik, model analisis, uji hipotesis. Hasil dan pembahasan berikut ini adalah hasil dari statistik deskriptif penelitian ini. Uji asumsi klasik, uji normalitas, berdasarkan tabel nilai asymptotal lebih dari 0,05 yang berarti data berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas, masing-masing nilai dari variabel lebih dari 0,05 yang berarti tidak ada gejala heteroskedastisitas. Uji multikulinitas, nilai tolerans lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, yang berarti tidak ada gejala multikulinitas. Uji autokolerasi, nilai Durbin-Watson berada di lebih besar dari nilai DU dan lebih kecil dari 4 kurang DU, yang berarti memenuhi asumsi atau kolerasi. Analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, berdasarkan tabel berikut ini, volatilitas laba lebih kecil, nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 yang berarti dengan disertai nilai T yang berarti volatilitas laba berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Leverage keuangan memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan nilai T yang bernilai positif yang berarti leverage keuangan berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Nilai dividend payout ratio lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Nilai price to book value lebih kecil dari 0,05 dan disertai dengan nilai T yang bernilai negatif yang memiliki arti bahwa price to book value berpengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham. Uji F, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yang memiliki arti bahwa model uji kelayakan model ini terpenuhi. Uji koefisien determinasi, nilai adjusted R-square sebesar 0,087 atau 8,7%, yang berarti sebesar dari 91,3% dipengaruhi oleh faktor variabel di luar penelitian ini. Pembahasan pertama, pengaruh volatilitas laba terhadap volatilitas harga saham. Volatilitas laba menunjukkan nilai signifikan senilai 0,046 atau kurang dari nilai 0,05. Artinya bahwa volatilitas laba berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat volatilitas laba, maka keuntungan yang berupa capital gain yang didapatkan investor semakin besar pada saat laba mencapai tingkat maksimal. Sehingga investor membeli saham yang dimilikinya untuk jangka waktu ke depan. Sebaliknya, ketika laba mengalami penurunan, maka investor menjual saham yang dimilikinya, sehingga terjadinya volatilitas harga saham. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sainidou et al. Yang menemukan hasil yang sama bahwa volatilitas laba berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Kedua, pengaruh leverage keuangan terhadap volatilitas harga saham. Variabel leverage keuangan juga berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa DER atau debt to equity ratio yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan sangat bergantung pada pinjaman yang bersumber dari pihak luar dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan tersebut. Perusahaan setiap tahunnya mempunyai target dalam mencapai laba yang diinginkan. Untuk mencapai laba tersebut, perusahaan memerlukan sumber dana untuk melakukan pengembangan bisnis perusahaan tersebut. Salah satu sumber dana yang menjanjikan untuk melakukan pengembangan bisnis berasal dari pihak luar perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan
Tiganaya dan Gayatri, Zainuddin et al. Dan Gertman yang menemukan hasil yang sama bahwa leverage berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Pengaruh kebijakan dividen terhadap volatilitas harga saham. Nilai signifikan yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Investor dalam berinvestasi saham melihat kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan, karena dividen merupakan salah satu return atau dalam berinvestasi. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, nilai min dari variabel kebijakan dividen senilai 0,44 atau 44%. Hasil tersebut menunjukkan investor cenderung tidak melakukan transaksi penjualan saham atau menahan sahamnya ketika perusahaan yang termasuk dalam indeks Kompas 100 membagikan dividen hingga harga saham perusahaan indeks Kompas 100 tersebut tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan yang signifikan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Navius dan Natsir et al. Yang menemukan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Pengaruh price to book value terhadap volatilitas harga saham. Nilai price to book value menunjukkan nilai signifikan yang kurang dari 0,05 dan nilai teh hitung yang bernilai negatif yang memiliki arti bahwa price to book value berpengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham. Hasil ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan price to book value maka akan mengurangi volatilitas harga saham. Investor melihat jika price to book value yang semakin tinggi akan membuat saham tersebut over value, sehingga investor cenderung mengurangi pembelian pada saham tersebut. Sebaliknya, harga saham yang under value, investor banyak melakukan transaksi jual beli saham pada perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh TARI tahun 2021 yang menemukan price to book value berpengaruh positif. Tetapi hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Azam yang menemukan bahwa price to book value berpengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham. Bab 5 penutup, kesimpulan, implikasi teoritis dan implikasi praktis. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengambil keputusan, khususnya manajemen perusahaan. Keputusan tersebut dapat berubah mengambil kebijakan guna menjaga stabilan laba perusahaan, sehingga laba tidak terlalu fluktuasi yang tentunya akan mempengaruhi volatilitas harga saham. Selain itu, manajemen perusahaan juga perlu memperhatikan penggunaan utang, karena utang yang terlalu besar akan membuat investor menjual saham tersebut, sehingga membuat harga saham menjadi volatilitas. Bagi investor, dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi volatilitas harga saham. Hal tersebut penting bagi investor agar dapat mempertimbangkan risk dan return yang diperoleh. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini hanya mengambil perusahaan non-financial yang terdaftar dalam indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia. Kedua, penelitian ini hanya melakukan pengujian pada variabel volatilitas laba, leverage keuangan, kebijakan dividen, dan volatilitas harga saham pada periode 2014 sampai 2019. Pada penelitian ini juga proksi untuk leverage keuangan dan kebijakan dividen hanya menggunakan rasio debt to equity dan dividen payout ratio. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya dapat menambah sampel perusahaan finansial dan perusahaan yang di luar indeks Kompas 100. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain seperti book value per share, price to earning, ukuran perusahaan, volume perdagangan saham, dan faktor fundamental perusahaan lainnya. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan debt to asset ratio untuk mengukur leverage keuangan dan dividend yield untuk mengukur kebijakan dividen. Sekian dari presentasi hasil penelitian saya, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.